gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah keluarga Pekan Anak hari ini dengan memujikan dari Kidung Ria 16, memasuki gerbangnya, bait yang pertama dan kedua. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Dia gembalaku, oh Dia gembalaku, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Dia gembalaku, oh Dia gembalaku, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Kita lakukan ibadah kita hari ini di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang menganugerahkan cinta dan kasih-Nya pada kita. Amin. Mari kita pujikan dari pujian Kidung Jemaat 68, bait yang pertama dan kedua. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di dalam tempat ini dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan nanti dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Dan semoga Engkau memberkati kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar kami dapat memahami setiap dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa besarnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku mandiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah keluarga baik di rumah maupun di kelompok masing-masing. Syukur kepada Allah karena hari ini kita bersama-sama dapat membangun ibadah keluarga dalam rangka Pekan Anak 2021. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak sekalian, Pekan Anak ini diberikan waktu supaya anak-anak kembali memiliki waktu dan kesempatan untuk belajar dalam hal melayani dan menumbuhkan rasa memiliki anak-anak terhadap persekutuan, terutama di gereja kita. Dalam bacaan yang kita baca bersama hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus juga mengupayakan banyak hal untuk menumbuhkan rasa cinta dan saling memiliki di tengah jemaat yang dilayaninya. Paulus dengan penuh perjuangan berjuang agar terjadi pertumbuhan iman di tengah komunitas yang dilayani oleh Paulus, agar hati mereka menjadi kuat, agar mereka erat dalam persatuan di tengah persekutuan, dan agar mereka makin mengenal Allah yang memanggil mereka di dalam satu persekutuan. Nah, maka dengan begitu Paulus yakin bahwa ketika pengenalan akan Allah itu terjadi, maka mereka akan memahami jalan yang disingkapkan oleh Kristus, seperti halnya yang disinggung di dalam bacaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika iman itu bertumbuh, ketika iman itu dan pengenalan kepada Allah bertumbuh dan semakin mendalam, maka buah yang akan kita dapat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang terbentuk dari proses pengenalan dan pertumbuhan di dalam Tuhan, itulah yang akan secara otomatis mengiringi langkah dalam kehidupan kita. Dalam istilah Jawa kita mengenal kata guru, dalam arti digugulan, ditiru. Sosok guru oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai sosok yang pantas untuk digugu atau dianggap perkataannya dan ditiru perbuatannya. Nah, demikian juga sebuah pola yang diterapkan oleh Paulus dalam memuridkan. Paulus
juga menerapkan sistem itu, di mana dia harus menjadi sosok yang dapat dipercaya dan dapat ditiru oleh orang-orang yang dilayaninya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak sekalian, dalam hidup kita terjalin sebuah relasi antara kita sebagai orang tua, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan juga kita sebagai anak-anak. Di dalam keluarga, relasi itu tumbuh dan berkembang. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim ibu yang mana, dan kita tidak bisa memilih mau lahir di tengah keluarga yang seperti apa. Maka ada baiknya di dalam relasi yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita meneladan apa yang dilakukan oleh Paulus, terutama bagi kita semua yang adalah orang-orang tua atau juga orang-orang yang lebih dewasa dibanding dengan anak-anak kita. Seperti halnya Paulus yang menyadari bahwa para murid yang dimuridkan itu butuh teladan, butuh contoh yang baik, butuh nasihat yang baik. Maka mari kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua daripada anak-anak kita mulai belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga mau memberi teladan yang baik kepada generasi penerus kita. Semangat dalam memberi teladan yang dimiliki oleh Paulus itu marilah kita tumbuhkan di dalam kita memelihara persekutuan ini. Maka biarlah bulan keluarga dan pekan anak ini juga menjadi sebuah semangat bagi kita untuk saling memberi teladan yang baik, supaya iman yang tumbuh dan berkembang juga baik. Pada akhirnya semuanya berproses menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Bapak, Ibu dan Saudara, juga anak-anak yang terkasih, berada di situasi pandemi dan diperketat dengan adanya PPKM memang bukan hal yang menjadikan kita merasa nyaman dan bebas. Artinya perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang lain demi menyelamatkan kebutuhan bersama dan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus terjaga dan lestari. Maka dari itu Bapak, Ibu dan Saudara, selain hari ini kita meneladan semangat Paulus untuk menumbuhkan iman, pengharapan dan persekutuan yang kuat, marilah kita juga mengupayakan bersama supaya dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani kita juga memiliki kepekaan terhadap apa yang saat ini terjadi. Menarik diri bukan berarti menghilangkan persekutuan, tetapi menjaga kehidupan agar keberlangsungannya tetap diiringi dengan kasih dan berkat Tuhan yang kita rasakan, tetapi yang juga kita upayakan melalui ketaatan dan ketertiban kita. Mengakhiri perenungan saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa baik sebagai anak-anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai saudara dan saudari di dalam keluarga kita sungguh beruntung karena kita diberi kesempatan untuk saling meneladani yang baik, saling memberi contoh yang baik. Maka kesempatan ini biarlah kita pandang sebagai kesempatan bagi kita untuk terus berproses, terus bertumbuh di tengah segala tantangan dan situasi zaman yang saat ini kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Untuk menanggapi firman Tuhan pada ibadah hari ini dan sekaligus menyerahkan persembahan kita, mari kita menyanyikan kembali dari Kidung Ria nomor 99, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang tubuh berarti, tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa bagi gereja kami. Di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanan gereja kami. Meskipun kami tidak dapat bertatap muka seperti biasanya, tetapi kami tetap bisa beribadah melalui video ibadah online yang kami buat. Kiranya Engkau berkati pembuatan video ibadah online supaya lancar, sehingga dapat melayani umat-Mu yang ada di Tunglur ini ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, berkati negara ini yang biar lebih maju lagi, dan juga berkati Bapak Presiden hingga RT RW dalam bimbingannya biar bisa menjadikan negara ini lebih maju lagi. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ini yang sedang dilanda oleh virus COVID-19. Kiranya Engkau musnahkan virus COVID ini, dan juga kami berdoa untuk dokter yang sedang bekerja untuk mengobati pasien yang sedang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau berikan dia ketabahan dan juga kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk pasien-pasien yang terpapar virus COVID-19 ini, kiranya Engkau sembuhkan dan lindungi dia. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah guru-guru kami yang telah mengajar kami. Semoga kita dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, berkati persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan kami yang sedikit maupun yang banyak. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, demikianlah doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memiliki tekad yang baru untuk terus menjadi teladan bagi semua orang. Kita akhiri dengan memuji dari Kidung Ria 117, Lah Aku Bocah Rahayu. Lah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, turunlah memberkati saudara-saudara sekalian, memampukan kita untuk hidup dengan saling meneladani hal yang baik, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.